Pertanyaan saya kawan-kawan terkait dengan transmigrasi adalah permintaannya siapa? Apakah permintaan mahasiswa yang ada di tanah Papua? Tidak. Benar, tentu saja tidak. Apakah itu merupakan permintaan dari masyarakat mama-mama Papua, kawan-kawan? Tentu saja tidak. Olehnya itu, kami ingin menyampaikan bahwa DPR harus dengan tegas menyatakan sikap dan mengajukan kepada Presiden Republik Indonesia bahwa harus ditolak terkait dengan transmigrasi di tanah Papua. Mahasiswa Papua Kota Studi Manado, Sulawesi Utara, gelar deklarasi damai bentuk penolakan program transmigrasi ke Papua, yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Transmigrasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Manado, Sulawesi Utara. Masa aksi yang tergabung dalam Manado, Sulawesi Utara diantaranya mahasiswa Papua se-Indonesia. Ketua KNPB Konsulat Indonesia Metusale Giban dalam pernyataannya menyampaikan, transmigrasi dan PSN di Papua merupakan ancaman yang sangat serius bagi rakyat Papua, di mana program ini membuka pintu untuk menghilangkan dan mengancam tatanan kehidupan manusia Papua di atas tanahnya sendiri. Program ini bukan baru, sebenarnya di era Presiden Soekarno, Soeharto, dan lainnya pernah menerapkannya. Kebijakan transmigrasi pada masa lalu diatur dalam Kebijakan Rencana Pembangunan 5 tahun. Metusale Giban menyatakan, bahwa pemerintah kolonial Republik Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menerapkan kebijakan transmigrasi di seluruh Papua Barat. Hingga saat ini belum ada kajian ilmiah yang mendukung kebijakan politik Prabowo Subianto untuk menerapkan kebijakan politik etis di Papua Barat, tegasnya. Oleh karena itu, kami mahasiswa Papua di Manado, Sulawesi Utara, menegaskan kepada pemerintah Indonesia dengan tuntutan sebagai berikut. 1. Hentikan kebijakan transmigrasi. Karena pemerintah Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menerapkan kebijakan transmigrasi di seluruh Papua Barat. 2. Pemerintah Indonesia tidak memiliki kajian ilmiah yang memungkinkan untuk mengirimkan pasukan keamanan dan militer sebagai bagian dari mobilisasi umum. Tentu hal ini akan berdampak buruk pada kerusakan, pelanggaran HAM dan pemusnahan etnis. 3. Pemerintah Indonesia perlu melibatkan semua pihak, seperti pemerhati lingkungan, ahli pemanasan global, dan lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri guna melakukan kajian, peninjauan dan menguji seluruh kebijakan yang dapat mengeksploitasi sumber daya alam Papua. 3. Seluruh kebijakan politik etis yang aneksasionis di tanah Papua memiliki cacat hukum, dan cacat moral, bahkan tidak relevan dan selalu merugikan kaum pribumi. Karena itu perlu melakukan peninjauan secara komprehensif dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. 4. Menolak dengan tegas program pembangunan proyek strategis nasional, dan semua perusahaan serta investasi di Papua. 5. Kami meminta pemerintah Indonesia dalam hal ini BIN, BAIS, berhenti melakukan teror terhadap aktivis Papua, aktivis mahasiswa, lembaga-lembaga media, baik di tanah Papua dan juga di wilayah konsulat. 6. Segera tarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. 7. Demi kemanusiaan, harkat dan martabat manusia, orang Papua perlu menentukan nasib dan masa depan sendiri, sebagai solusi damai yang demokratis melalui referendum. 8. Kembalikan Otsus Jilid 2 dan berikan penentuan nasib sendiri sebagai langkah solusi yang paling etis guna mengatasi ancaman kepunahan orang Papua. 9. Memperbaiki nama baik kolonial Indonesia, dan menyelamatkan tanah dan hutan adat Papua, yang mampu menyelamatkan manusia, termasuk bangsa Melayu dari pemanasan global.